Guys, langkah tepat iaitu Bapak Jokowi dan Rusia bangun strategi untuk menyingkirkan Amerika Syarikat. So, bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak mereaksyenkan satu lagi video daripada channel Kilas Dunia. Jangan lupa pergi ke channel Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada Kilas Dunia. Tajuk yang kita mahu reaksyenkan adalah langkah tepat Pak Jokowi, Rusia bangun strategi ini dengan RI. Apakah strategi yang dibangunkan oleh Rusia dan RI? So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul. Mari. Konflik Ukraina, Indonesia diingatkan tidak ulangi kesalahan era Soeharto. Kilas Dunia. Pegiat media sosial, pelaku bisnis dan pengamat politik Indonesia, Erizali Bandaro mengatakan, belajar dari tindakan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menggelar operasi militer khusus di Ukraina Timur sejak Kamis 24 Februari 2022. Indonesia diingatkan untuk tidak mengulangi langkah politik luar negeri selama Presiden Soeharto 1 Juli 1967 sampai 21 Mei 1998. Sebanyak 15 negara termasuk Ukraina, sebagian pecahan Union of Soviet Socialist Republic atau USSR, sejak 25 Desember 1991 dibujuk masuk oleh NATO di bawah kendali Amerika Serikat dan beranggotakan Eropa Barat. Ukraina sebagai negara berbatasan langsung dengan Federasi Rusia dinilai sangat sensitif sehingga Rusia melakukan operasi militer khusus yang dilakukan di Ukraina Timur sebagai bentuk proses tahap Amerika Serikat dan NATO karena ekspansi di Eropa Timur dinilai sudah mengancam kedaulatan Rusia yang sudah diperingatkan sejak tahun 2008 tapi sama sekali tak dipedulikan. Serangan militer Rusia digambarkan terbesar dalam sejarah benua Eropa, sama sekali tidak diperhitungkan NATO. Tapi NATO tak berani melakukan perang terbuka karena Rusia dikenal memiliki persenjataan nuklir dan riset ruang angkasa paling unggul dibandingkan dengan negara lain. Suasana semakin mencekam setelah pada Senin 28 Februari 2022, Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan militer mempersiapkan instalasi persenjataan nuklir untuk menangkis serangan pada saat bersamaan, langsung melakukan serangan balasan dengan senjata nuklir yang hanya dalam hitungan detik mampu membuat semua negara di Eropa Barat rata dengan tanah. Kendati secara internasional, Amerika Serikat dan NATO sibuk dari dukungan dari berbagai negara, tapi secara khusus, Amerika Serikat dan NATO menyadari ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin memang tak main-main. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg buru-buru menegaskan tidak ingin campur urusan Rusia di Ukraina karena implikasinya bisa membahayakan keselamatan seluruh kawasan. Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken meminta China turun langsung membujuk Rusia untuk menghentikan operasi militer khusus di Ukraina. Karena menurut keduanya, hanya Presiden Vladimir Putin yang bisa menghentikan serangan militer di Ukraina atas permintaan Presiden China Xi Jinping. Erizali Bandaro mengingatkan, dan kita tahu di situ Indonesia mengharapkan supaya tiada berlaku seperti dulu bagaimana kita tengok Amerika mengajak banyak negara untuk bergabung dengan NATO. Diharap Indonesia tidaklah tergoda untuk mengikut perkara seperti yang dulu itu. Pemerintahan Presiden Indonesia Jokowi 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024 untuk konsisten dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tak mengenal blok, bahkan Indonesia adalah negara penyokong utama gerakan non-blok. Pengalaman Indonesia cukup panjang, betapa buruk nasib kita ketika berada dalam salah satu blok kekuatan barat. Era Presiden Soekarno, 17 Agustus 1945 sampai 12 Juni 1967, Indonesia pernah terjebak pro Beijing. Lalu apa yang terjadi? Presiden Soekarno dijatuhkan oleh operasi Central Intelligence Agency Amerika Serikat atau CIA-AS lewat gerakan 30 September 1965, di mana kemudian Soekarno telah mengundurkan diri pada 12 Juni 1967 akibat pidato Nawaksara ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS 22 Juni 1966. Dibahasakan, dipersepsikan secara politik sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Dikatakan Erizali Bandaro, selama 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto,
pro Amerika Serikat dan Barat sampai Indonesia maju saja dijadikan negara agresor. Atas perintah Amerika Serikat, Indonesia diinvasi ke Timur Timur 1975. Semua itu juga pelajaran mahal bagi kita yang lari dari pembukaan UUD 1945 dan juga Pancasila. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia diantaranya benua Asia, benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan China, dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa. Atas dasar itu sangat penting menerapkan politik luar negeri yang bebas. Dalam posisi non-blok, menurut Erizali Bandaro, Indonesia harus terus mendefinisikan peran strateginya di kawasan, terutama ketika persaingan antara Beijing dan Washington semakin meningkat. Jakarta harus memainkan kartu atas dua kekuatan besar itu, dengan harapan dapat mengambil keuntungan. Indonesia tidak mungkin bersikap anti-Cina dan tentu tidak harus berteman dengan Amerika Serikat secara dekat. Sikap Indonesia membiarkan Singapura melakukan penandatanganan Defense Cooperation Agreement atau DC dengan Amerika Serikat. Tanpa kita melakukan apapun, balancing power terjadi atas upaya China yang berusaha menanam pengaruh di Association of South Asian Nations. Selagi balancing power antara China dan Amerika Serikat terus kita jaga dengan prinsip non-blok, Indonesia bisa menarik keuntungan dari dua kekuatan besar itu. Kita punya sumber daya besar di Laut Cina Selatan, di mana tidak mungkin dikelola sendiri, karena butuh teknologi dan modal besar untuk mengelolanya. Keberadaan China dan Amerika Serikat dalam koridor Indo-Pasifik bisa kita manfaatkan untuk kerjasama ekonomi. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Kilas Dunia. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah langkah tepat Pak Jokowi, Rusia bangun strategi ini dengan RI. Apa yang dikatakan oleh Kilas Dunia tadi, mudah-mudahan Indonesia tidak akan mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu. Indonesia jangan mengulangi iaitu politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu, iaitu pada tahun 1 Juli 1967 hingga 21 Mei iaitu pada tahun 1998. Pada ketika itu, 15 buah negara termasuk negara Ukraina sekali dipujuk oleh NATO di bawah kendalian Amerika Serikat, iaitu untuk bersama dengan NATO ketika itu. Itu yang diharapkan, mudah-mudahan Indonesia tidak terpujuk dengan apa yang berlaku pada ketika itu. Dan Indonesia sekarang ni kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang sangat natural, yang tidak menyokong mana-mana negara. Dan Indonesia kita tahu, dia walaupun dia natural dan tidak menyokong mana-mana negara, tetapi Indonesia bersikap tegas untuk menghalang untuk invasi antara Rusia dan Ukraina. Walaupun dalam keadaan begitu, kalau kita tengok kerajaan Indonesia bersama-sama dengan negara lain iaitu 141 negara untuk sama-sama menyokong agar Rusia tidak menyerang Ukraina, tetapi lain pula kepada iaitu rakyat Indonesia sendiri yang bersetuju dan menyokong Rusia apabila menyerang Ukraina. Kita tahu di situ kerana apa rakyat Indonesia bersetuju kerana rakyat Indonesia lebih pada anti Barat dan anti Amerika Serikat. Sebab itu kita nampak rakyat Indonesia memang menyokong antara peperangan Rusia dan Ukraina itu. Berbanding kalau kita tengok pada pemerintah mereka akan mengikut apa yang ada pada 141 negara yang menghalang peperangan antara Rusia dan Ukraina. Tetapi walau bagaimanapun guys, kita tahu kita sebagai manusia ataupun sebagai seorang yang Islam, kita seharusnya sentiasa untuk bersama-sama agar menghentikan peperangan antara Ukraina dan Rusia. Kerana sebaik-baiknya adalah biarlah berdamai. Itulah yang paling terbaiknya. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu lebih banyak lagi korban jiwa ataupun korban nyawa di dalam peperangan tersebut. Itu yang kita tidak mahukan. Mudah-mudahan ada titik noktah antara Rusia dan Ukraina. Jom guys, mari kita sama-sama berdoa dan sama-sama kita menadah tangan kepada Allah SWT agar negara kita juga, Indonesia, Malaysia dan seluruh Asia Tenggara ini aman dan makmur dengan rakyatnya, dengan kaumnya, dan juga kita sentiasa dilimpahi oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya kita guys dan itulah sebaik-baiknya kita sebagai orang Islam dan rakyat di negara kita sendiri seperti Indonesia dan Malaysia. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda di dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, bye-bye.